Tapi sebaliknya kalau kita lihat apa yang ada di Vatikan, ya, bagaimana sebuah tempat disebut tempat suci? Siapa yang harus mengatakan bahwa itu adalah tempat suci? Mestinya adalah orang yang memiliki tingkat otoritas tertinggi. Dalam konteks Kristen, siapa yang sebetulnya lebih tinggi dari Yesus? Tidak ada. Pernahkah Yesus menyebut tentang Vatikan? Tentang kitab suci? Ya, pernahkah itu tertulis di dalam Alkitabnya? Tidak ada. Dan pernahkah Nabi Isa atau Yesus itu melakukan perjalanan ke Vatikan, ke Roma? Tidak pernah. Ya, yang pernah melakukan itu adalah Petrus sama Paulus. Ya, di mana Paulus datang ke sana juga sebetulnya bukan di dalam rangka dakwah penyebaran Kristen, enggak. Tapi Paulus diadili karena kejahatannya. Ya, kita tahu semua bahwa sejarah Paulus adalah sejarah tentang pembunuhan, penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Harusnya juga orang-orang Kristen bertanya, bagaimana bisa ya agama ini justru di bawah otoritas Paulus itu? Hanya karena didasarkan klaim yang tidak bisa diverifikasi apapun, karena dia mengatakan ketemu Yesus dan menganggap dirinya itu adalah murid Yesus. Seharusnya status sebagai murid yang menentukan itu adalah gurunya. Sampai meninggal Yesus, kalau dalam tradisi Kristen, sampai disalib. Pernah nggak ketemu? Nggak. Pernah nggak ada pernyataan dari Yesus bahwa Paulus itu adalah muridnya itu? Yang kedua, perlu diketahui bahwa sebetulnya patung-patung yang ada di Vatikan bukanlah patung-patung yang ada dalam tradisi Kristen. Tetapi juga terdapat banyak patung dalam tradisi keyakinan pra-Kristen yang terjadi di Roma, yakni yang disebut sebagai agama Mitra. Banyak sekali patung itu. Ya, sampai hari ini masih tersimpan di dalam museum yang ada di Vatikan itu, patung-patung itu. Bagusnya orang-orang Kristen melakukan perjalanan ke sana untuk membuktikan benar tidaknya adanya patung-patung itu. Ya. Ini saya kira untuk bisa menunjukkan kalau itu adalah tempat suci dari sebuah agama, mestinya disingkirkan dengan keyakinan atau kepercayaan agama lain. Tetapi apa yang ada di dalam Kristen justru tidak seperti itu. Jadi saya kira sangat penting bagi orang-orang Kristen yang ada di Indonesia lakukan perjalanan itu ke Vatikan, lihat persis seperti apa sebetulnya Vatikan itu, baca data sejarahnya, bagaimana hubungannya ya antara keyakinan yang ada ya dan bangunan Katolik Roma itu dengan agama sebelumnya, agama yang banyak ya, agama paganisme yang banyak dianut oleh perwira-perwira dari Romawi itu. Seperti apa hubungannya itu? Dan tahu nggak? Sebetulnya di mana letaknya Vatikan? Itu adalah di atas atau mengganti kuil dari Mitraisme itu. Ya, ini harus tahu. Dan kalau Kristen Protestan juga tidak mengakui bahwa Vatikan adalah tempat sucinya, Protestan juga harus bertanya, mungkinkah sebuah agama tidak memiliki tempat suci?